kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para asatid wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus ayahanda ulun Guru Ruswani Zain. Matur ulun sudah lama pian. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi, supaya cita-cita yang tinggi Anda begini cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mobil khusus juga ini guru besar kita, beliau yang rutinan di sini. Jadi guru Kiai Haji Muhammad Subahi Syairazi. Ini alhamdulillah kawan ulun, ketemu di Jakarta, berangkat sama-sama, berguru langsung ke Habib Umar bin Hafid tahun 2005, pulihkan juga sama-sama tahun 2008. Alhamdulillah kebetulan pesawatnya ya bersamaan dengan jadwal Habib Umar dakwah ke Indonesia. Jadi alhamdulillah ulun sama guru Subahi ini sekilas merasa seperti sebagai sahabat gitu ya. Jadi Rasul Habib Umar menempati posisi Rasulullah dan kita mengawal beliau sekilas merasa seperti sahabat. Masya Allah, itu nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan harga, luar biasa. Fadlan min Allah, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma sayangnya guru Subahi ini ya berangkat sama-sama, pulang sama-sama, pas menikah kada hendak sama-sama. Jadi ulun ditinggal. Dia langsung menikah. Ulun umpati. Ampun maaf guru, tadi ulun bilang amuntai itu rumah mintuha ulun. Kalau ulun orang Jawa. Karena ingin mengumpati guru Subahi ini, makanya ulun harus ke Kalimantan. Jadi ulun pokoknya teman setia. Jadi karena Sidin sudah berbini, jadi ulun umpat ke Samarinda. Cuma lumayan mengumpati Sidin supaya berbini, ternyata ulun 2 tahun ya, termasuk lika-liku laki-laki yang tak laku-laku alias bujang lampu, menjadi jomblo 2 tahun. Sidin pura-pura kada tahu karena dicariakan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, sebenarnya cariakan, cuma ya mungkin ya alhamdulillah yang penting ya dengan jasa beliau ini luar biasa. Jadi kita ke Kaltim petang. Jadi laulahu, kalau tidak karena guru ya Haji Subahi Syairazi, ulun kada betah di Samarinda ini. Jadi beliau ini yang bikin ulun betah, karena beliau yang bantu ulun dakwah ini. Ya mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, 4 bini. Amin. Jadi beliau menjadi ya pokoknya punya rasa wani, insya Allah jadi 4 rumah, bini 4 1 rumah, insya Allah. Ini sudah diamini para malaikat dan para ya pecinta Rasulullah, para muhibbin ya, para penghafal Al-Quran, luar biasa. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebenarnya bisa dibilang cukup ceramahnya guru kita, Guru Ruswani Zain tadi ya. Tapi karena kita juga dapat bagian, jadi kita ya sedikit berbagi ilmu juga. Jadi ulun ya sekali dengarkan Guru Ruswani ini membacakan ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Tidak ada wali yang wah ulun lagi galau atau andilau ya, antara dilema dan galau, ulun lagi meriang,
merindukan kasih sayang. Wali yang lebay kan ada di sini ya. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ya, rasa sedih dan sebagainya. Dan ini tidak hanya di dunia, kata beliau tadi ya, sampai di akhirat, bahkan termasuk di kubur. Makanya sempat sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau melihat sosok sahabat Umar yang sangat ditakuti ya. Jadi Rasulullah sendiri ya memuji beliau ya. Istilahnya perkataan sahabat Umar juga benar, berapa ayat yang turun ya, salah satu penyebabnya adalah usulan dari sahabat Umar, innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar, sebenarnya Rasulullah menjadikan sesuatu yang hak melalui perantaraan sahabat Umar. Ada beberapa ayat yang turun sebab usulan sahabat Umar. Nah, yang sangat kita kenali adalah beliau ini sangat ditakuti tidak hanya dari kalangan manusia tapi kalangan jin. Jadi kalau ada jin lewat ya, lewat satu lewat zaman Huri, yang satunya lewat mana sana tadi ya, ya lewat Suryanata misalkan, oh mendingan lewat Bukit apa Tommy sana, Bukit Soeharto ya. Pak Harto kan apanya Tommy ya. Kenapa? Menjauh supaya nggak berpapasan dengan sahabat Umar. Saking takutnya, luar biasa. Ya. Bahkan Sungai Nil sempat merajuk, sungai aja merajuk, ya. Nggak mau berjalan. Kenapa? Karena jinnya minta tumbal, ya, minta kepala manusia, ya, minimal kepala kerbau, kepala sapi dan semisalnya. Ternyata gubernur saat itu kirim surat ke sahabat Umar, langsung sahabat Umar membalas, lemparkan suratku ini ke Sungai Nil. Ya, penasaran gubernurnya, dibuka apa isinya? Ternyata ya di situ ada pujian kepada Allah, kemudian ucapan ke Sungai Nilnya, wahai Sungai Nil, kalau kau berjalan karena kehendakmu sendiri, mendingan jangan berjalan selamanya, jangan mengalir selamanya. Tapi kalau engkau berjalan karena izin Allah, sekarang juga berjalan. Ternyata Sungai Nil pun takut, langsung mengalir sampai sekarang. Nah ini ya, tidak diragukan. Nah, apa penasaran dari sahabat Ali bin Abi Thalib terhadap sahabat Umar bin Khattab? Ternyata beliau berdoa kepada Allah, ya kalangan wali tadi dulu ya, ya kalangan wali, minta kasyaf, diperlihatkan bagaimana kondisi sahabat Umar ketika di alam kubur. Jadi seakan-akan ya sahabat Ali ini kepingin melihat sahabat Umar ketakutan, karena selama di dunia semua orang yang takut ya seberataan takutan ya. Jadi ternyata oleh Allah ya sahabat Ali diberi kasyaf ya. Jadi diperlihatkan ya, ingin tahu ya, intinya ketika sobat Ali melihat ini, mungkin dalam hati ya, namanya teman akrab, saya kepingin melihat sobat Umar ketakutan ya ketika malaikat mungkar nakir datang ya. Ternyata ya, ketika malaikat mungkar nakir datang bawa gada yang gadanya lebih besar daripada gada Bima, bahkan Rasulullah sempat mensifati gada ini ya, lau wudi'a fil Madinah ya wa rafa'u mastata'u, kalau seumpamanya gadanya malaikat mungkar dan nakir ditaruh di Madinah, penduduknya ribuan, mereka gotong royong ngangkat gada ini ya, mastata'u, mereka tidak akan mampu, saking beratnya. Makanya ketika ya ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang tidak terjawab oleh seorang hamba tadi, seorang manusia, dipukulkan, hancur ya, bahasa Spanyolnya nyenyektur, hancur lebur ya, bahasa Banjar apa? Tahambur ya, semisalnya itulah ya. Jadi intinya sangat luar biasa. Jadi kepingin ya apa nih sobat Umar ini ya, melihat gadanya malaikat mungkar nakir.
ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, man rabbuka, nah, ternyata beliau menjawab apa? Ana sahibu man, ya, Habibullah, ana sahib, ya, min Habibillah, aku ini temennya kekasih Allah. Jadi maksudnya aku ini sahabatnya Rasulullah. Ternyata, ya, langsung buka malaikat Munkar dan Nakir, ya, lapor pada Allah, ya apa urusan dengan hamba ini, ya Allah, kau tinggalkan sudah, ya. Jadi maksudnya apa? Ternyata sahabat Ali kecewa. Kenapa? Karena ingin melihat sahabat Umar ketakutan. Ternyata malaikat Munkar Nakir pun takut. Padahal beliau mengandalkan Rasulullah. Aku adalah sahabatnya kekasih Allah, ya. Belum mengandalkan dirinya sendiri. Aku ini Umar yang ditakuti jin. Mungkin, ya mungkin bukanya lebih laju lagi, ya. Mungkin, nah ini, ya. Jadi luar biasa. Jadi ini ciri-ciri kekasih Allah. Ternyata di kuburan pun tidak ada rasa takut, ya, luar biasa. Kalau kisah rakyat ini kan Abu Nawas, ini kisahnya memang sudah masyhur, terkenal. Abu Nawas ini terlalu pintar orangnya, ya, pintar membunguli orang, ya, waluh, ya. Jadi, ya, jangankan di ini, ya, raja aja kadang berani, ya, istilahnya orang Spanyol ini sayembara, siapa nang wani ngasih burit raja, maksudnya pantatnya dihadapkan mukanya raja. Wah, ini gak ada yang wani, ya, takutan loh nanti dipenggal sama pengawalnya. Ternyata Abu Nawas wani, ya, ulun wani, ya. Berapa hadiahnya? Ya sini kebun mandai ini berapa? Ya 500 hektar. Kebun mandai, kebun Cimpedak. Nah, dia. Nah, ini jadi ulun tingkat mandai, bro. Ya, karena kampung itu hak, ya. Amsterdam, Amuntai terus ke dalam. Nah, ini mandai, ya, judulnya, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi akhirnya Abu Nawas wani. Ternyata caranya apa? Caranya Abu Nawas maulah baju, ya, pakai celana, ya, kancingnya pas ditaruh buritnya tadi, bagus, ya. Kancing di muha juga sama, bagus-bagus. Jadi saking bagusnya kancing tersebut, ketika berhadap ke sang raja, ya, kagum. Bu Nawas, kok bagus benar itu kancing ikan gitu, ya. Nah, terus, lihatin raja, wah ini banyak ada, ya, bintang-bintangnya, ya, bintangnya jumlahnya 9 dan sembarangan. Oh, ikam NU, ya. Iya, inggih NU. Apa itu NU? Narik urunan NU, ya. Oh, NU nuntun umat. Nah, ini, ya, karena umat itu banyak yang tersesat, makanya didoakan sama host kita tadi itu, sama MC kita, ya, mudah-mudahan dapat hidayah karena kita masih banyak tersesat, ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi ada bintang-bintangnya. Nah, terus ini sama-sama, tapi ada yang lebih bagus dan lebih gana lagi, guru raja, ya. Oh, di mana? Ikan pakai, inggih, ulun pakai raja. Akhirnya aku penasaran, aku hendak melihat di Raja Banjar, ya. Ternyata tapi pihak kada sarik lah, kada, ulun penasaran, aku penasaran. Yang penting biar janji dahulu kada sarik, ya, aku udah akan marah, ya, penyarikan cepat Tuhan. Oh iya, ya udah. Akhirnya pelan-pelan berbalik, langsung nungging, penjungging, ya. Jadi semua rakyat, semua pengawal yang dari jauh lihat, astagfirullah, terlalu benar Abu Nawas itu, ya. Raja dikasih burit, ya. Masalahnya rajanya tengah-tengah, ya, lawas benar. Heran, ada kancing yang taruh pas burit tapi bentuknya
unik, jadi sampai penasaran melotot. Nah, masalahnya prajurit sama rakyat ini cangang sebaratan. Wah ini benar itu si Abu Nawas ya, raja dikasih murid dia. Nah ini Abu Nawas. Jadi ketika meninggal Abu Nawas ini berpasangan lawan Bini Sidin. Jadi nanti Bini Kuai ya, ini dia keempat ya, mungkin ya. Jadi kalau aku mati nanti jangan kasih kain kafan yang hanyar, kasih yang lawas, yang usang. Ya. Nah, sudah tidak usah banyak bertakun ya. Ternyata ketika meninggal dikasih kain kafan yang sudah usang, sudah lama. Makanya ketika malaikat Mungkar Nakir datang ya, man robuka, ayu ting ting, salah alamat. Ya. Ternyata kenapa? Bingung. Ini mayatnya kuburannya baru ya. Masih hanyar ditumbuk tadi ini ya. Nah, ternyata apa? Kok sudah lawas orangnya. Pas bingung-bingung ke sebelah lewat aja ya. Kenapa? Aku sudah lawas di sini. Ini buktinya. Oh iya, kafannya lawas sudah. Akhirnya lewat. Jadi tidak pun lawas dia. Alhamdulillah. Jadi intinya para wali-wali Allah ini alhamdulillah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, takut pada siapapun, bahkan takut fakir kan ada. Ya termasuk guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani. Beliau luar biasa. Ada kisah dari Habib Ahmad Hanafi Hariri Mbah Hashim. Nah ini kobilahnya sama dengan umi kita ya, Mbah Hashim. Beliau menjadi saksi nyata. Beliau ya pernah sowan berkunjung ke Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Haji Abdul Ghani. Beliau sempat takjub melihat apa ini, ada kardus-kardus Indomie jumlahnya 14 ya, dan itu jumlahnya ya 14, luar biasa jumlah 14 ya. Ternyata dalam hati Habib Ahmad Hanafi Hariri Mbah Hashim tadi tergerak, ini mungkin juragan Indomie ini ya, ngasih mie sebanyak ini ya, tapi tuan guru dikasih Indomie banyak gini ya. Kalau disantri langsung tidak masalah. Ini di rumah Sidin ya, ada perasaan sepertinya kurang layak, masa Indomie aja dibawa masuk ke rumah Sidin ya. Nah, ketika Guru Zaini melihat ya Habib Ahmad Hanafi Hariri Mbah Hashim tergerak tersebut, namanya wali dulu ya, bisa melihat, bisa membaca ya hati manusia karena pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Sidin Takurihi ya senyum, ya. Dia senyum, ya. Akhirnya ya Habib Ahmad Hanafi Hariri Mbah Hashim tadi disuruh buka, ya. Buka. Ya. Ketika dibuka ternyata isinya fulus, ya pitis. Duit, ya, duit luar biasa. Ternyata setiap satu kardus jumlahnya 1 M, ya. Bukan 1 ember uang benggolan, bukan, 1 miliar satu kardus. Ternyata jumlahnya ya 13.800 juta, 13 miliar 800 juta, hampir 14 M, luar biasa. Ternyata ya, beliau yang disuruh membagi-bagikan ke fakir miskin, luar biasa. Beliau tidak takut fakir. Uang sejumlah itu ya, insya Allah sampai saat ini belum ada orang sugih yang memberikan hadiah seperti itu kepada fakir miskin. Nah, Habib Ahmad Hanafi Hariri Mbah Hashim tersebut disuruh bagi-bagikan, nah, terus bilang jangan diuting lah, nah, jangan disunat. Ya. Ternyata ikam ada bagiannya surang ya, ternyata dikasih 100, bukan 100.000 ya, 100 juta untuk beliau, luar biasa. Jadi ini beliau saksi hidup ya. Jadi ini salah satu kedermawanan Kursi Kumpul yang diketahui oleh
Habib Ahmad Hanafi Hariri, belum yang diberikan ke yang lain. Tentunya banyak yang diberikan kesempatan seperti ini, tapi tidak semua ada kesempatan bercerita.